Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini, kita masih membahas bab yang sama ya, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Untuk submateri yang kita pelajari hari ini adalah merasionalkan bentuk akar. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pada slide kedua ini kita akan membahas yaitu kapan sih merasionalkan bentuk akar itu dilaksanakan atau dilakukan. Ternyata merasionalkan bentuk akar dilakukan jika penyebut suatu bilangan masih dalam bentuk akar. Seperti apa? Maksudnya, jika misalkan di sini ada A per akar B. Nah, akar B inilah yang harus kita rasionalkan. Atau kita merubah bentuk akarnya ya, agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Ada 5 macam bentuk akar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, dan bagaimana cara merasionalkannya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Bentuk pertama yaitu jika A per akar B. Maka ini bisa kita rasionalkan. A per akar B kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan sekawannya, yaitu sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya itu kan akar B ya. Maka untuk merasionalkan bentuk A per akar B ini kita kalikan dengan akar B per akar B mengikuti bentuk dari penyebutnya. Sama dengan A kali akar B hasilnya adalah A akar B per akar B kali akar B hasilnya adalah akar B kuadrat. Sama dengan A akar B per B, hasil dari akar B kuadrat. Oke, kita masuk pada contoh. Rasionalkan. Yang pertama, jika 2 per akar 3, maka kita bisa rasionalkan dengan cara sama dengan 2 per akar 3 kita kali dengan sekawannya ya, yaitu akar 3 per akar 3 sama dengan 2 kali akar 3. Diingat operasi bentuk akar ya, jangan sampai lupa, yaitu 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 9 kita bisa cari bilangan rasionalnya ya, yaitu 3. Masuk contoh kedua. 1 per 2 akar 7 sama dengan 1 per 2 akar 7 kalikan dengan sekawannya 2 akar 7 per
2 akar 7. Jadi mengikuti dari bentuk penyebutnya ya. Maka dia menjadi sama dengan 1 kali 2 akar 7 hasilnya adalah 2 akar 7 per. Nah sekarang penyebutnya bentuknya sedikit berbeda ya. Akar 7-nya itu lebih dari 1 nih, yaitu 2. Maka kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4. Terus akar 7 kita kali dengan akar 7 hasilnya adalah 49. 49 bisa kita cari bilangan rasionalnya ya, yaitu 7. Nah sekarang 4 kali 7 hasilnya adalah berapa? Yaitu 28. Sekarang kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Ini bagi 2 hasilnya 1. Terus 28 bagi 2 hasilnya 14. Akar 7-nya kita bisa tulis di sini. Oke, gampang ya. Kita masuk bentuk yang kedua. Yaitu jika A per B plus akar C. Maka ini bisa kita rasionalkan dengan cara dikalikan sekawannya. Sekawannya adalah bentuk penyebutnya ya. Sekarang penyebutnya adalah B plus akar C. Maka sekawannya dia bentuknya sama. Hanya operasi penghubungnya nih. Kalau penyebutnya tadinya adalah B plus akar C, maka sekawannya adalah lawannya, yaitu B dikurang akar C. Hanya dirubah penghubungannya aja nih yang di tengah. Per B dikurang akar C. Maka sama dengan, kita hitung ya, A kali B hasilnya AB. Terus A kali min akar C hasilnya min A akar C. Per B kali B hasilnya B kuadrat. B kali min akar C hasilnya min B akar C. Akar C kali B hasilnya adalah B akar C. Terus akar C dikali min akar C hasilnya adalah min akar C kuadrat. Nah sekarang kita lihat yang di tengah nih. Ternyata ini bisa kita hilangkan ya. Menjadi B kuadrat min akar C kuadrat. Atau akar C ini kita bisa rubah dia menjadi C. Oke, kita masuk pada contoh. Rasionalkan. Nomor 1, misalkan ada 2 per 3 plus akar 2. Bentuknya persis ya dengan rumusnya. Maka dia akan menjadi sama dengan 2 per 3 plus akar 2. Kita kalikan sekawannya, yaitu menjadi 3 dikurang akar 2. Sama ya bentuknya ya, cuma bedanya kalau tadinya dia 3 plus akar 2, sekawannya 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang akar 2 sama dengan 2 kali 3, 6. Terus 2 kali min akar 2 hasilnya adalah 2 min 2 akar 2 ya. Terus per, nah ini karena bentuk soalnya sama persis, kita lihat yang di sini nih. Jadi B-nya itu misalkan 3, C-nya itu 2 ya yang di dalam akar. Karena bentuknya sama persis, kita tinggal ikuti rumusnya aja nih. Maka menjadi yang bawahnya nih, kita tulis 3 pangkat 2 dikurang akar 2-nya dia menjadi 2. Nah sekarang kita tinggal hitung 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7. Oke ya. Sekarang bentuk rasionalnya seperti ini. Jadi bawahnya itu sudah tidak berbentuk akar lagi. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Bentuk yang ketiga. Ini masih sama ya sebenarnya dengan bentuk yang kedua, cuma sedikit berbeda di sini. Yaitu A per B min akar C. Kalau yang bentuk kedua itu B plus akar C.
Ini juga caranya sama, merasionalkannya dengan dikalikan sekawannya dari penyebutnya. Maka kalau ini B min akar C, sekawannya menjadi B plus akar C per B plus akar C. Sama dengan, ini kita kalikan, A kali B, hasilnya AB, A kali akar C, hasilnya adalah positif akar A akar C, per B kali B, hasilnya B kuadrat, B kali C, hasilnya adalah B akar C, terus min akar C dikali B, hasilnya min B akar C, terus min akar C dikali positif akar C ya, hasilnya adalah min akar C kuadrat. Nah, ini juga bisa kita hilangkan, maka menjadi B kuadrat min akar C. Maka ini bisa kita rubah, akar C kuadratnya ya, dia menjadi C. Oke, kita masuk pada contoh. Rasionalkan. 1, misalkan 2 per 4 dikurang 2 akar 3. Nah, ini sekarang sedikit berbeda ya dengan bentuk rumusnya nih. Jadi nanti caranya sedikit berbeda. Maka dia menjadi sama dengan 2 per 4 min 2 akar 3 dikali dengan sekawannya yaitu 4 plus 2 akar 3 ya, per 4 plus 2 akar 3. Sama dengan, kita kalikan, 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 2 akar 3 hasilnya plus 4 akar 3. Per, nah sekarang yang bawah, kita lihat di sini ya, walaupun ini bentuknya kita ikuti rumus yang bawahnya ya, hanya sedikit berbeda aja nih. Jadi jangan langsung yang akar 3-nya, 2 akar 3-nya kalian tulis hasilnya adalah 3. Karena dia ada 2-nya ya di depan akar 3-nya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kita tulis dulu yang depan nih. Yaitu di sini ada 4 pangkat 2 ya. Belakangnya kita pangkatkan dulu nih, yaitu menjadi 2 akar 3 pangkat 2. Nah, 2 akar 3 pangkat 2 ini kan artinya, nah kita cari yang 4 dulu ya, 4 kuadratnya ya. Ini 4 kuadratnya 16. Terus yang 2 akar 3-nya dia menjadi seperti ini bentuknya. 2 pangkat 2 dikali akar 3 dikuadratkan. Nah, kita harus cari satu persatu nih. Yaitu dia menjadi 2 pangkat 2-nya menjadi 4 dikali akar 3 dikuadratkan menjadi akar 9. Nah, akar 9 ini kita bisa cari bilangan rasionalnya yaitu 3. Maka 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, ini bisa kita operasikan. 16 dikurang 12 hasilnya adalah 4. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi nih. Cari bentuk yang paling sederhana ya. Maka yang di atas, bilangan di atas ini kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Terus 4 dibagi 4 hasilnya 1 ya. Tapi pada ini tulis di sini adalah bentuknya tetap akar 3. Nah, ini sebenarnya adalah 1 akar 3. Tapi karena 1 nggak usah ditulis ya. Jadi bentuknya adalah 2 plus akar 3. Oke. Kita masuk bentuk yang keempat. Nah, ini sedikit berbeda juga nih. Sebenarnya caranya sama aja ya. Hanya perbedaan pada bentuk akarnya nih, pada penyebutnya. Bentuk yang keempat yaitu A per akar B plus akar C. Maka dirasionalkannya sama dengan A per akar B plus akar C dikali dengan akar B min akar C. Jadi lawannya dari penyebutnya nih. Per akar B dikurang akar C. Caranya sama. Kita tulis sama dengan A kali akar B. Hasilnya adalah A akar B. A kali min akar C. Hasilnya A min A akar C. Per.
Dikalikan akar B kali akar B hasilnya adalah akar B dikuadratkan atau akar B kuadrat. Terus akar B dikali min akar C hasilnya min akar BC ya. Karena sama-sama bilangan di dalam akar. Terus akar C dikali akar B hasilnya adalah positif akar BC. Terus akar C dikali min akar C hasilnya adalah min akar C dikuadratkan. Nah ini juga sama nih. Lihat ini. Min akar BC ditambah akar BC. Maka habis ya. Maka ini berubah menjadi akar B dikuadratkan dikurang akar C dikuadratkan. Atau dia menjadi akar B-nya menjadi B, akar C dikuadratkannya hasilnya adalah C. Ini sebenarnya sama ya, seperti pada bentuk yang pertama. Oke, kita masuk contoh ya. Rasionalkan. Lihat bentuknya. Ada 2 per akar 6 plus akar 5. Maka bentuk rasionalnya jadi sama dengan 2 per akar 6 plus akar 5. Kita kalikan sekawannya. Maka bentuk sekawannya adalah akar 6 dikurang akar 5. Per akar 6 dikurang akar 5. Sama dengan, ini kita tinggal kalikan ya. 2 kali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Terus 2 dikali min akar 5 hasilnya adalah min 2 akar 5. Per, nah lihat karena ini bentuk soalnya sama persis dengan bentuk yang keempat ya, maka kita tinggal ikuti rumusnya aja nih. Maka B-nya itu sebagai akar 6, C-nya itu sebagai akar 5 ya. Maka yang bawah ini kita bisa tulis langsung aja nih. Maka dia menjadi 6 dikurang dengan 5. 6 kurang 5 hasilnya adalah 1. Jadi 2 akar 6 kurang 2 akar 5 dibagi 1. Ya hasilnya bilangan itu sendiri ya. Atau hasilnya adalah 2 akar 6 dikurang 2 akar 5. Itu bentuk rasionalnya ya. Oke, gampang sekali. Jadi kalau mengerjakan soal kalian lihat bentuknya aja nih. Kalau sama persis dengan bentuk pada rumusnya, ikuti aja tahap pada rumus akhirnya. Namun kalau dia sedikit berbeda, seperti yang pada bentuk kelima nih, nanti pada ini kasih bentuk yang kelima ya, contohnya sedikit berbeda, maka kalian harus ikuti tahap seperti pada bentuk kelima ini. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya, kita akan bahas nih bentuk kelimanya. Bentuk kelima sebenarnya tidak jauh beda dengan bentuk yang keempat ya. Dia menjadi A per akar B dikurang akar C. Nih bentuk kelima ini adalah akar B dikurang akar C. Maka dia menjadi A per akar B dikurang akar C, sekawannya adalah dikalikan ya dengan akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Jadi lawannya ya dari bentuk penyebutnya. Kalau penyebutnya min, maka sekawannya adalah plus. Maka caranya sama, kita tulis ya, sama dengan A kali akar B, hasilnya adalah A akar B. Terus A dikali akar C, hasilnya adalah A akar C per, ini kita kalikan, akar B kali akar B hasilnya adalah akar B dikuadratkan. Terus akar B kali akar C hasilnya adalah akar BC. Terus ini min akar C kali B hasilnya adalah negatif atau min akar BC. Min akar C dikali akar C hasilnya adalah min akar C dikuadratkan. Ini juga sama ya, bisa kita operasikan nih. Ada positif akar BC dikurang BC, maka habis ya. Maka bisa kita tulis sama dengan A akar B ditambah A akar C per akar B kuadrat dikurang akar C dikuadratkan. Maka dia menjadi sama dengan, karena atasnya tidak berubah, kita tulis saja akar A akar B ditambah A akar C per, nah ini
akar B dikuadratkan dia menjadi B, dikurang akar C dikuadratkan menjadi C. Oke, Pak Denny tulis contohnya di sini. Ini contohnya sedikit berbeda ya, perintahnya masih sama, yaitu untuk dirasionalkan. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ada 4/3 akar 2 dikurang 2 akar 4. Nah, ini yang Pak Denny sampaikan tadi nih. Jadi jangan langsung kalian lihat rumus akhirnya ya. Tapi kalian tulis dulu nih. Maka nanti Pak Denny tunjukkan nih bentuknya seperti apa. 4/3 akar 2 dikurang 2 akar 4. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Menjadi 3 akar 2 ditambah 2 akar 4 per 3 akar 2 ditambah 2 akar 4 ya. Jadi kalau penyebutnya min, sekawannya jadi plus. Itu aja caranya. Sama dengan, ini kita kalikan dulu nih yang atas. 4 kali 3 hasilnya adalah 12 akar 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8 akar 4. Ini kalian operasi bentuk akarnya harus kuat nih untuk merasionalkan. Maka ini tulis ya per. Nah, bagian yang bawahnya kita bisa lihat di sini. Pak Denny anjurkan dari sini ya rumusnya ya untuk membentuk bagian bawahnya nih. Karena pada contoh yang kelima ini atau bentuk yang kelima ini dia penyebutnya berbeda ya dengan bentuk yang kelima nih. Jadi kalau misalkan yang kelima ini kan akar B ya. Nah ini ada 3-nya nih di depannya nih. Jadi akarnya itu lebih dari 1. Maka Pak Denny disarankan kalian lihat nih yang ada tanda hijau bergeraknya ya. Dari sini nih, ini yang paling aman. Maka kita tulis di bawahnya menjadi akar B kuadratnya ya. Berarti yang 3 akar 2 ini kita tulis di sini. 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, terus yang belakangnya juga sama, selalu bentuknya dikurang ya. Ini menjadi 2 akar 4 dikuadratkan. Nah, 3 akar 2 dikuadratkan ini sama nih kayak yang bentuk 4 tadi, artinya 3 kuadrat dikali akar 2 dikuadratkan. Nah, ini 2 kuadrat dikali akar 4 dikuadratkan. Maka sama dengan kita tulis yang atasnya tetap ya 12 akar 2 ditambah 8 akar 4 per, nah ini 3 kuadrat hasilnya 9 dikali akar 2 dikuadratkan hasilnya 2 dikurang 2 kuadrat hasilnya 4 dikali akar 4 dikuadratkan hasilnya adalah 4. 9 kali 2 berapa? Kita tulis bawahnya ya. Karena atasnya tetap, maka 12 akar 2 ditambah 8 akar 4 per 9 kali 2, 18. Dikurang 4 kali 4, 16. Maka hasilnya yaitu 18 kurangi 16, 2 ya. Nah ini ada yang bisa kita sederhanakan nih. Bilangan yang atas yang di luar akar kita bagi dengan 2. Maka dia akan menjadi 12 bagi 2 hasilnya 6. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah ini 2-nya juga kita bagi 2 nih. Hasilnya adalah 1. Atau kita bisa tulis bentuk akhirnya yaitu 6 akar 2 ditambah 4 akar 4. Nah akar 4 ini kan bisa kita cari bilangan rasionalnya ya. Maka kita rubah lagi nih yang belakangnya nih. Dia menjadi 4 dikali dengan akar 4 itu 2 ya. Jadi 4 kali 2 yaitu 8. Oke, itu ya. Untuk materi hari ini cukup seperti itu. Pahami dengan baik. Untuk materi merasionalkan, maka materi operasi bentuk akar kalian harus kuat ya. Harus paham dengan baik. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih ya yang hari ini sudah mau belajar. Materinya sedikit banyak nih, tapi sebenarnya caranya sama aja. Cuma bentuk-bentuknya aja yang sedikit berbeda. Yang kedua, tetap semangat belajar ya.
dan semangat meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Denny ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.